Nah, kemudian di sini ada PGSD, PGSD daftar di SD, PGMI juga bisa, matematika, fisika, dan seterusnya. Baiklah sobat semuanya, ketika teman-teman masuk ke guru P3K kemdikbud.go.id, saat ini sudah masuk dalam masa-masa yaitu referensi program studi dan juga linearitas ya teman-teman. Ya benar, nanti di sini akan ditentukan dari teman-teman datanya yang ada di Dapodik ini nanti kira-kira yang cocok untuk formasinya itu di mana. Nah, selanjutnya di sini baru saja rilis yaitu tab linearitas ijazah untuk pendaftaran P3K Guru 2022, yaitu melalui surat edaran dari Dirjen GTK nomor 4757 tahun 2022 terkait tentang kualifikasi akademik dan juga sertifikat pendidik dalam pendaftaran seleksi P3K Guru tahun 2022. Jangan lupa teman-teman yang belum melakukan verifal ijazah di info GTK segera dilakukan, sehingga nanti teman-teman akan masuk dalam tahapan yaitu tercatat dalam database teman-teman. Nah, bagaimanakah untuk linearitas ijazah S1 atau D4 untuk pendaftaran P3K Guru di tahun 2022 ini? Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel ini, silahkan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada update video terbaru teman-teman tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat semuanya, ini adalah untuk linearitas ijazah untuk seleksi P3K Guru di tahun 2022 ini, yaitu melalui surat edaran dari Direktur Jenderal Guru Tenaga Kependidikan Kemdikbudristek, yaitu dengan nomor 4757, yaitu terkait tentang kualifikasi akademik atau sertifikat pendidik untuk pendaftaran seleksi P3K Guru tahun 2022 ini. Nah, di sini nanti teman-teman akan bisa mengetahui kira-kira kalau misalkan ijazahnya itu apa, itu nanti bisa ikut seleksi dalam bidang untuk jurusan yang dipilih atau juga formasinya itu apa. Nah, sobat semuanya, di sini kita cek bersama yaitu pada bagian poin pentingnya teman-teman. Yang mana di sini sebelum kita melihat untuk linearitas ijazahnya disesuaikan dengan kondisi teman-teman. Jadi dalam rangka pendaftaran seleksi calon pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K untuk jabatan fungsional guru tahun 2022, maka disampaikan yaitu yang pertama, persyaratan calon P3K jabatan fungsional guru ini harus memiliki kualifikasi akademik atau ijazah ya, yaitu harus memiliki ijazah S1 atau juga diploma 4 ya, atau D4 dan atau sertifikat pendidik teman-teman. Jadi untuk ijazah S1 atau juga D4 adalah merupakan suatu kewajiban. Namun kalau misalkan sertifikat pendidik ini adalah nanti sekedar untuk opsional ya. Namun teman-teman yang memiliki sertik ini nanti diupload, dikarenakan nanti kalau misalkan kita terverifikasi itu linear ya dengan formasi yang kita pilih, maka nanti kita itu akan mendapatkan afirmasi ya. Ini adalah khususnya bagi teman-teman yang pelamar umum. Kemudian bagi teman-teman yang pelamar prioritas 2 dan juga 3 nanti akan menambah poin plus ya, poin tambahan pada bagian seleksi kompetensi yang verifikasi dan observasi. Nah, kemudian poin yang kedua yaitu calon P3K untuk jabatan fungsional guru itu mendaftarnya itu adalah sesuai dengan sertifikat pendidik yang dimilikinya. Ini bagi teman-teman yang memiliki serdik, ini adalah mendaftarnya berdasarkan dari serdik yang dimilikinya ya. Nah, kemudian yang poin ketiga, apabila tidak memiliki sertifikat pendidik, maka calon P3K untuk jabatan fungsional guru ini mendaftar sesuai dengan kualifikasi akademik yang dimilikinya. Jadi kalau misalkan kita belum punya serdik, maka kita mendaftarnya nanti pemilihan formasi itu linear dengan ijazah yang kita miliki ya, baik itu S1 maupun juga D4. Nah, kemudian poin yang keempat yaitu daftar kualifikasi akademik dan sertifikat pendidik untuk mengisi bidang tugas mata pelajaran yang akan dilamar oleh P3K untuk jabatan fungsional guru itu tercantum pada lampiran surat edaran dari jenderal ini teman-teman. Nah, dari Direktur Jenderal ini. Nah, selanjutnya di sini terkait tentang linearitas ijazahnya, maka di sini teman-teman bisa melihat bersama yaitu untuk linearitas ijazahnya teman-teman. Nah, di sini pada bagian lampiran, nah di sini misalkan ini adalah untuk guru kelas TK ya. Nah, di sini untuk guru kelas TK ini adalah yang nanti kita bisa mendaftar sebagai guru TK. Untuk guru kelas ini adalah kita ijazahnya itu ini bisa mendaftar ya. Jadi ada PK, kemudian ilmu pendidikan anak usia dini atau PAUD. Nah, bagi teman-teman yang kemarin itu bertanya ya,
kalau misalkan ijazahnya itu ijazah S1 PAUD, apakah saya bisa mendaftar P3K? Ini bisa teman. Nanti adalah kalian memilih yaitu untuk satuan pendidikan TK ya, sebagai guru kelas TK. Kemudian di sini ada guru RA. Nah, kemudian pendidikan Islam anak usia dini, kemudian pendidikan Kristen usia dini, kemudian pendidikan luar biasa atau khusus, PG PAUD, kemudian pendidikan anak usia dini dan seterusnya. Nah, inilah nanti teman-teman bisa mendaftar sebagai guru kelas TK ya. Nah, berikutnya di sini sebagai contoh lagi, ini yang bisa mendaftar sebagai guru SD ya. Ini adalah Dharma Acarya. Kemudian di sini ada ijazah-ijazah atau serdik yang kita miliki bisa mendaftar di SD ini. Ini sebagai guru agama ya. Sebagai guru agama ini adalah ini teman. Nah, ini program studi ijazah S1 atau D4. Ini adalah bisa masuk ke sini nanti sebagai satuan pendidikan SD untuk jadi guru agama. Ini ada ilmu falah, kemudian antropologi agama dan lain sebagainya. Nah, tentunya coba kita cek lagi yang lain. Di sini adalah masih SD. Nah, selanjutnya di sini guru agama di SD. Selanjutnya kalau misalkan ingin mendaftar di guru kelas ya, yang bisa mendaftar guru kelas itu apa saja? Guru kelas SD. Nah, di sini antropologi itu bisa mendaftar di SD ya, sebagai guru kelas. Kemudian ada bahasa Indonesia, kemudian biologi, kemudian PGMI, ekonomi. Nah, ini ekonomi, kemudian fisika terapan, geografi. Ternyata untuk ijazahnya linearitas yang sekarang ini sangat luas sekali teman. Jadi tidak wajib S1 PGSD itu ternyata sekarang bisa mendaftar sebagai guru kelas di SD ya. Nah, inilah merupakan kabar gembira bagi teman-teman. Nah, ini teman. Kemudian untuk manajemen administrasi itu ternyata juga bisa ya. Ini adalah biologi, antropologi dan lain sebagainya. Kemudian manajemen publik. Nah, selanjutnya manajemen keuangan ini bisa, matematika, biologi, fisika dan lain sebagainya. Nah, ini bisa daftar di SD semua ternyata. Nah, kemudian di sini ada PGSD daftar di SD, PGMI juga bisa, matematika, fisika dan seterusnya. Nah, selengkapnya silahkan teman-teman cek ya ijazahnya itu apa, kemudian bisa mendaftarnya di mana.